Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan apa yang dimaksud dengan sudut keliling? Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut ini. Lingkaran ini titik pusatnya adalah titik A. Pada lingkaran A dapat kita gambarkan jari-jari. Nah, saya gambarkan sebuah jari-jari lingkaran pada lingkaran A ini dan saya beri nama jari-jarinya AB. Garis AB ini adalah jari-jari lingkaran A. Untuk memperoleh sudut pusat, kita memerlukan dua jari-jari lingkaran. Di gambar ini kita baru punya satu jari-jari. Kita gambarkan lagi satu jari-jari lainnya. Sini saya gambarkan jari-jari lainnya dan saya beri nama AC. Sekarang saya punya dua jari-jari yaitu AB dan AC. AB dan AC adalah jari-jari lingkaran dan berpotongan di titik A. Ini titik potongnya. Titik potong itu titik temu. Titik temu antara garis AB dan AC adalah titik A, yaitu pusat lingkaran. AB dan AC membentuk sudut. Ini daerah sudut yang dibentuk oleh AB dan AC. Sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari lingkaran yang berpotongan di titik pusat lingkaran ini dinamakan dengan sudut pusat. Jari-jari lingkaran AB dan AC selain membentuk sudut pada daerah yang saya beri tanda merah, juga membentuk sudut lainnya pada daerah yang saya beri tanda kuning. Daerah yang saya beri tanda merah adalah sudut pusat. Begitu juga dengan daerah yang berwarna kuning, juga dinamakan sudut pusat. Kok sama? Kok sama-sama bisa diberi nama sudut pusat? Karena kedua daerah sudut ini dibentuk oleh dua jari-jari dan berpotongan di titik pusat lingkaran. Jadi sudut apapun apabila dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat lingkaran, maka itu adalah sudut pusat. Sudut pusat yang terbentuk pada gambar ini ada dua, ada daerah yang berwarna merah dan yang berwarna kuning. Yang berwarna merah, daerah sudutnya lebih kecil dibanding yang berwarna kuning. Sudut pusat yang lebih kecil kita beri nama dengan istilah sudut pusat minor. Sementara sudut pusat yang lebih besar dibanding sudut pusat lainnya disebut dengan sudut pusat mayor. Karena setiap kita gambarkan dua jari-jari pasti terbentuk dua sudut pusat. Yang kecil namanya minor, yang besar namanya sudut pusat mayor. Kemudian sudut pusat yang terbentuk ini dapat kita beri nama. Penamaan sudut pusat ini seperti penamaan sudut pada umumnya, yaitu dapat menggunakan penamaan sudut menggunakan satu huruf, dapat pula menggunakan penamaan sudut menggunakan 3 huruf. Perhatikan sudut pusat yang terbentuk, titik sudutnya adalah titik A. Karena titik sudutnya adalah titik A, maka sudut ini kita beri nama sudut A. Kalian tentu masih ingat penamaan sudut ya. Simbol ini kita baca sudut. Sudut A. Kalau penamaan menggunakan satu huruf, cukup menggunakan titik sudutnya, yaitu sudut A. Atau bisa juga menggunakan penamaan 3 huruf. Bagaimana penamaan 3 huruf? Beri dulu simbol sudut. Kemudian untuk penamaan 3 huruf, sudut. Titik sudutnya adalah A. Kaki sudutnya adalah AB dan AC. Jadi A ini diapit oleh B dan C. Maka nama sudutnya adalah BAC. Titik sudutnya berada di tengah. B dan C mengapitnya. BAC. Boleh nggak dibalik jadi CAB? Boleh. Yang penting A-nya di tengah. Saya mau C duluan di sini. Boleh. Jadi sudut ini bisa kita beri nama sudut A atau bisa juga sudut BAC atau CAB apabila menggunakan 3 huruf. Penamaan 3 huruf CAB atau BAC. Ini dia.
penamaan 3 hurufnya. Nah, kemudian bagaimana dengan sudut keliling? Saya punya lingkaran lainnya, satu lingkaran lagi, di mana titik pusatnya adalah titik B. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Kalau tadi sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat, nah kalau sudut keliling itu dibentuk oleh dua tali busur, bukan jari-jari ya, tapi tali busur. Di mana tali busurnya itu berpotongan pada lingkaran. Nah, di sini pada lingkaran B saya akan gambarkan tali busur. Kalian tentu masih ingat tali busur ya. Tali busur itu adalah garis yang dibentuk oleh dua titik pada lingkaran. Oh ya, saya ingatkan kembali. Titik pada lingkaran ada 3 jenisnya. Ada yang berada di dalam lingkaran, seperti titik B, ini di dalam lingkaran. Kemudian pada lingkaran. Kalau pada lingkaran itu pada garis biru ini. Nah, seperti ini, seperti titik C ini misalnya. Ini pada lingkaran. B di dalam, C pada lingkaran. Kalau D yang saya buat ini namanya di luar lingkaran. Jadi titik ada di dalam, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Kalau tali busur itu garis yang dibentuk oleh dua titik pada lingkaran. Dua titiknya nih, titik C dan titik D. Itu tali busur. Untuk membentuk sudut keliling, memperoleh sudut keliling, kita perlu dua tali busur. Tali busurnya bagaimana? Kita gambar tali busur lainnya, misalnya seperti ini. Nah, ini saya beri nama EF. Apakah tali busur yang seperti ini yang dimaksud? Ini juga membentuk sudut. Bukan tali busur yang seperti ini. Sudut keliling itu dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan. Loh, ini juga berpotongan EF dan CD. Tapi ada syarat terakhir, berpotongannya pada lingkaran. Kalau ini berpotongannya di sini titik potongnya. Berpotongannya di dalam lingkaran, bukan pada lingkaran. Untuk membentuk sudut keliling, berpotongannya harus pada lingkaran. Jadi saya bisa gambarkan tali busur lainnya. Nah, seperti ini tali busur CE. Perhatikan CD dan CE. CD dan CE adalah tali busur dan berpotongan. Titik potongnya adalah di C dan C ini pada lingkaran. Memenuhi syarat ya, sudut keliling, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran. Tali busur CD dan CE membentuk sudut. Nah, ini sudut yang dibentuknya, yang saya beri tanda merah. Sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan pada lingkaran, inilah yang dinamakan dengan istilah sudut keliling. Sudut keliling yang terbentuk pada lingkaran ini dapat kita beri nama seperti halnya sudut pusat tadi, menggunakan 1 huruf atau menggunakan 3 huruf. Jika menggunakan 1 huruf, apa namanya? Titik sudutnya C ya, maka nama sudut kelilingnya adalah sudut C. Atau kalau 3 huruf, bagaimana? Kalian tahu? Lihat kaki sudutnya CD dan CE. Sehingga nama sudutnya adalah C-nya di tengah titik sudut, kaki sudutnya di samping kiri kanan. DE, sudut DCE. Atau boleh juga C harus di tengah, E dulu baru D. ECD boleh. Itu penamaan 3 huruf. Jadi bisa kita tulis atau sudut DCE atau kita beri nama sudut ECD. Nah, ini nama sudut keliling yang terbentuk. Bagaimana? Sudah bisa membedakan mana yang disebut sudut pusat dan sudut keliling? Jika kalian sudah bisa membedakan, nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling apabila menghadap busur yang sama. Sebelum saya lanjut menjelaskan hubungannya, kita perlu mengingat terlebih dahulu yang disebut dengan busur. Kalian tentu masih ingat ya, busur. Pada lingkaran ada yang disebut busur. Busur itu garis lengkung yang dibentuk oleh dua titik pada lingkaran. Perhatikan sudut keliling DCE. Perhatikan sudut keliling ini, DCE. Sudut keliling ini menghadap busur apa?
Ini sudut keliling menghadap, berarti di depannya ada busur DE. Nah, garis lengkung dari D ke E itu namanya busur. Sudut keliling DCE menghadap busur DE. Nah, bagaimana dengan sudut pusat? Perhatikan sudut pusat di lingkaran A. Nah, di lingkaran A ini, perhatikan lingkaran A ya, yang di sebelah kiri. Ada dua sudut pusat. Kita pakai sudut pusat yang daerahnya saya beri tanda warna merah. Mana busurnya? Sudut A ini, sudut A nih, menghadap busur BC. Nah, ini busurnya. Dari B ke C yang melengkung. Ini busurnya. Kalau sudut pusatnya yang kuning, maka busurnya adalah BC yang besar. Nah, busur mayor. Nah, ini dia. Ini busurnya. Busur yang dihadapnya. Sudah mengerti ya? Sudut pusat, sudut keliling, dan busur yang dihadapnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama? Perhatikan lingkaran berikut ini. Nah, di lingkaran ini titik pusatnya adalah titik P. Kemudian pada lingkaran ini saya akan buat sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari, yaitu PA dan PB. Perhatikan sudut pusat yang terbentuk, sudut APB. Sudut pusatnya ya. Sudut APB ini menghadap busur AB. Ini busurnya. Garis lengkung. Garis lengkung AB, busur AB. Jadi sudut pusat APB atau sudut P ini menghadap busur AB. Nah, kemudian pada lingkaran yang sama saya juga akan membuat sudut keliling, di mana sudut keliling ini saya buat sedemikian sehingga juga menghadap busur AB. Nah, ini sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya adalah sudut C. Nih, sudut C. Sudut C adalah sudut keliling menghadap busur AB. Lihat, ini kaki sudutnya AC dan BC. Sudut C ini menghadap busur AB. Jadi sudut pusat P dan sudut keliling C sama-sama menghadap busur AB. Ini busurnya. Busur AB. Kita tuliskan AB, di atasnya garis lengkung. Kita bacanya busur AB. Untuk sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Yang kedua, besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Dengan syarat, jadi dua aturan ini berlaku, syaratnya jika menghadap busur yang sama. Jadi apabila tidak menghadap busur yang sama, maka dua aturan ini tidak berlaku. Oke, nah sekarang amati kembali gambar sudut pusat dan sudut lingkaran pada lingkaran biru ini. Dari gambar ini, sudut pusatnya adalah sudut APB atau sudut P. Berdasarkan dua aturan ini, maka kita dapat menuliskan yang pertama, besar sudut pusat M sudut APB. M sudut APB itu artinya besar sudut APB. Jadi kalau nama sudutnya itu APB, kalau ukuran sudutnya maka M sudut APB. Bacanya besar sudut APB. Besar sudut APB, sudut pusat, sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Pada gambar ini mana sudut kelilingnya? Sudut kelilingnya adalah ACB, sama dengan 2 kali M sudut ACB. Atau untuk aturan yang kedua, besar sudut ACB sama dengan setengah
kali besar sudut pusat. Sudut pusatnya adalah APBM, sudut APB. Besar sudut APB. Jadi pada lingkaran ini, misalnya ya, sudut P-nya, ganti dulu warnanya biar lebih jelas. Oke, warna ungu. Misal sudut P di sini besarnya berapa ya? 40 derajat. Jika sudut pusat di sini besarnya 40 derajat, maka besar sudut keliling di sini setengah dari sudut pusat, yaitu 20 derajat. Tanpa kita ukur, kita dapat menetapkannya. Atau kalau kalian ingin mempraktekkan atau membuktikan sendiri, gambar aja, buat sebuah lingkaran menggunakan jangka, kemudian buat sudut pusat yang besarnya 40 derajat, kemudian buat lagi sudut keliling dengan catatan menghadap busur sama. Sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Maka pasti sudut kelilingnya 20 derajat atau setengah dari besar sudut pusat. Atau misalkan sudut pusatnya kita buat 50 derajat. Kalau sudut pusatnya 50 derajat, pasti sudut keliling setengahnya 25 derajat. Atau jika yang diketahui sudut kelilingnya duluan, sudut kelilingnya 30 derajat, menghadap busur sama dengan sudut pusat, maka sudut pusatnya pasti 2 kali besarnya dari sudut keliling, yaitu 60 derajat. Nah, ini nanti kita bahas pada soal ya. Kemudian selain sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama, saya punya lagi satu lingkaran di bawah ini dengan pusat Q. Pada lingkaran Q ini saya menggambarkan sudut apa ini ya? ABC ini sudut apa? Masih ingat kalian? Ini adalah sudut keliling. Menghadap busur apa sudut keliling ini? Sudut keliling ini busurnya adalah busur AC. Kemudian saya akan buat sudut keliling lain dengan menghadap busur yang sama, yaitu sudut D. Perhatikan sudut D. Mana busur dari sudut D ini? Sudut D juga menghadap busur AC. Kemudian saya punya satu lagi sudut keliling, yaitu sudut E. Bagaimana busur sudut E? Sudut E pun juga menghadap busur AC. Jadi di sini saya punya 3 sudut keliling. Sudut D, sudut E, dan sudut B. Yang ketiga-tiganya menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama menghadap busur AC. Jika kalian membuat pula di buku matematika kalian sebuah lingkaran menggunakan jangka, kemudian pada lingkaran itu kalian buat sudut keliling seperti yang saya buat ini, dan ketiga-tiganya menghadap busur yang sama, lalu kalian ukur menggunakan busur derajat, maka kalian akan memperoleh ketiga sudut keliling yang kalian buat itu besarnya apabila kalian ukur dengan busur derajat adalah sama. Karena pada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya pasti sama. Jadi sudut keliling pasti sama besar apabila menghadap busur yang sama. Nah, dari gambar pada lingkaran ini, besar sudut D itu pasti sama dengan besar sudut E. Jadi sudut D dan sudut E pasti sama. Kok bisa sama? Karena sudut D dan sudut E sama-sama sudut keliling dan sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Dan akan sama juga dengan besar sudut B, karena sudut B pun juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AC. Nah, jadi ada 3 sifat yang harus kalian ingat tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ini. Yang pertama tadi, besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, dan besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat apabila menghadap busur yang sama. Kemudian yang terakhir, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. 3 sifat ini wajib kalian ingat.
agar dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, seperti apa sih soal-soal yang biasa muncul pada materi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Berikut ini saya akan berikan contoh soal yang menggunakan sifat-sifat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Contoh 1. Perhatikan gambar. Jika sudut AOB sama dengan 70 derajat, berapakah besar sudut ACB? Berdasarkan gambar, kita dapat mengamati bahwa sudut AOB 70 derajat ini adalah sudut pusat. Ini sudut AOB. Karena sudut AOB ini dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat. Jadi dia adalah sudut pusat. Sementara sudut ACB, ini dia sudut ACB, ini adalah sudut keliling, dibentuk oleh dua tali busur. Berdasarkan gambar pada soal ini, sudut AOB menghadap busur AB. Ini dia busurnya, menghadap busur AB. Begitu juga dengan sudut ACB, sudut keliling. Sudut ACB ini busurnya juga busur AB. Jadi sudut AOB dan sudut ACB sama-sama menghadap busur AB. Karena sama-sama menghadap busur AB, maka berlaku aturan besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Yang ditanya adalah besar sudut ACB. ACB adalah sudut keliling. Dengan begitu, besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Sudut kelilingnya adalah besar sudut ACB. Sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Sudut pusatnya adalah AOB. Sudut kelilingnya belum diketahui, tetap M sudut ACB, besar sudut ACB sama dengan setengah kali besar sudut AOB. AOB-nya diketahui 70 derajat. Dengan begitu kita ganti. Besar sudut AOB kita ganti dengan 70 derajat. Kemudian tinggal kita kalikan. Besar sudut ACB sama dengan 1 kali 70. Jadi mengerjakannya tinggal dikali ya. 1 kali 70, 70. Kemudian per 2. Bagi 2. Berapa 70 derajat dibagi 2? 70 dibagi 2 hasilnya adalah 35 derajat. Nah, inilah besar sudut ACB. Tinggal kita buat kesimpulan sesuai yang ditanya. Yang ditanyakan besar sudut ACB. Jadi besar sudut ACB adalah 35 derajat. Oke, selesai untuk soal pertama. Jadi dengan memanfaatkan pengetahuan kita tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, maka kita dapat mengetahui besar sudut ACB ini menggunakan informasi yang diketahui pada soal tanpa perlu mengukur ke gambar menggunakan busur derajat. Nah, selanjutnya saya punya contoh yang kedua. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat POQ dan sudut keliling PRQ. Jika besar sudut PRQ adalah 24 derajat, berapakah besar sudut POQ? Berbeda dengan soal yang pertama tadi. Di contoh 1 kita diberikan gambar. Di contoh 2 kita nggak punya gambar. Supaya lebih mudah, kalian bisa membuat gambarnya sendiri di penyelesaian berdasarkan yang diketahui pada soal. Kita buat ya. Kita gambarkan lingkarannya, lingkaran O. Kalau lingkaran O artinya titik pusatnya adalah titik O. Kemudian ada sudut pusat POQ. Kalau sudut pusat berarti dibentuk oleh dua jari-jari. POQ berarti di sini P dan di sini adalah Q. Dan titik sudutnya adalah O. Lalu ada sudut keliling PRQ. Tinggal kita gambarkan. PQ udah ada. Tinggal kita tambahkan titik R. Lalu kita buat PRQ. Nah, di sini titik R. Jika besar sudut PRQ 24 derajat,
di sini 24 derajat PRQ adalah sudut keliling ya. Berapakah besar sudut POQ? Jadi yang ditanya adalah sudut POQ. Sudut POQ ini berdasarkan gambar dia adalah sudut pusat karena dibentuk oleh dua jari-jari. Nah ini dia POQ yang ditanyakan. Nah ini ditanya berapa besarnya. Amati berdasarkan gambar. Sudut pusat POQ menghadap busur PQ. Begitu juga dengan sudut keliling PRQ. Busurnya juga menghadap busur PQ. Jadi sudut POQ dan PRQ menghadap busur yang sama, yaitu sama-sama menghadap busur PQ. Dengan demikian berlaku aturan besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Sudut pusatnya adalah POQ. Besar sudut pusat kita tuliskan M sudut POQ. Sama dengan 2 kali. Yang mana sudut keliling berdasarkan gambar? PRQ. Besar sudut keliling M sudut PRQ. Jadi ada simbol M artinya besar ya, besar sudut. Tinggal kita masukkan yang diketahui dan yang belum diketahui kita tuliskan tetap seperti semula. Sama dengan 2 kali. Berapa besar sudut PRQ? 24 derajat. Tinggal kita kalikan. 2 dikali 24 derajat adalah 48 derajat. Nah, itulah besar sudut POQ. Tinggal kita buat simpulannya nih. Jadi, besar sudut POQ adalah 48 derajat. Mudah ya? Nah, seperti itulah penggunaan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling pada soal cerita, baik berupa gambar maupun yang tanpa gambar. Jadi kalau sudah ada gambarnya itu lebih mudah. Apabila belum ada gambarnya, maka kalian dapat membuat sendiri gambarnya. Perlu nggak nih ditambahkan satu contoh lagi? Supaya lebih oke, saya akan berikan satu contoh soal lagi tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Soal yang ketiga ini soal yang sering sekali muncul pada materi sudut pusat dan sudut keliling. Contoh 3. Perhatikan gambar. Diketahui besar sudut KLM sama dengan 130 derajat. Berapakah nilai X? Amati pada gambar sudut KLM. KLM adalah sudut keliling. Kita buat jawabannya. Di mana besar sudut KLM di sini adalah 130 derajat. Nah, ini besar sudut KLM. Kemudian KLM ini menghadap busur KM. Nah, ini dia busur yang dihadap oleh sudut keliling KLM, busur KM. Lalu bagaimana dengan X? X atau KOM? Mana busur yang dihadap oleh X? X di sini menghadap busur KM juga, tapi KM minor, KM yang kecil. Sementara sudut keliling KLM menghadap busur KM yang besar, yang mayor. Dengan begitu mereka tidak menghadap busur yang sama antara X dengan sudut keliling yang besarnya 130 derajat. Nah, lalu sudut KLM yang besarnya 130 derajat ini menghadap busur yang sama dengan yang mana? Dengan sudut pusat ini. Y, saya beri nama Y ya. Sudut KLM yang besarnya 130 derajat menghadap busur yang sama dengan Y, bukan dengan X. Y juga menghadap busur KM yang besar, KM mayor. Dengan begitu kita dapat memperoleh hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling karena menghadap busur yang sama. Tapi sudut pusat yang kita gunakan bukan X tetapi Y. Y sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya adalah sudut KLM. Kita masukkan nilainya. Y sama dengan 2 kali besar sudut KLM adalah 130 derajat. Kita ganti. 2 kali 130 adalah 260 derajat. Nah, ini adalah nilai Y. Y besar yang di sini.
Sementara yang ditanya bukan Y, tetapi X. Nah, bagaimana kita mencari nilai X? Amati gambar. X dan Y ini adalah gabungan sudut yang apabila kita gabung membentuk sudut satu putaran. Kalian tentu masih ingat ya, materi sebelumnya yang pernah kalian pelajari di kelas 7, bahwa sudut satu putaran itu nilainya adalah 360 derajat. Kalau Y nilainya sudah 260 derajat, maka berapakah nilai X? Tinggal kita kurangkan. X sama dengan 360 derajat dikurang Y. X sama dengan 360 derajat dikurang Y-nya 260 derajat. Kita ganti dengan nilai Y. 360 derajat dikurang 260 derajat adalah 100 derajat. Nah, inilah nilai X. Jadi X nilainya 100 derajat. Jadi hati-hati banget dengan soal yang seperti ini. Ingat, aturan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling itu hanya berlaku apabila sudut pusat dan sudut keliling yang dimaksud menghadap busur yang sama. Jika tidak menghadap busur yang sama, maka tidak berlaku. Nah, saya punya kuis di sini. Apabila saya punya sebuah lingkaran yang berpusat di A, kemudian pada lingkaran ini ada diameternya di sini saya beri nama BC. Kemudian dari diameter BC ini saya tarik sebuah sudut keliling BDC. Saya hanya memberikan gambar seperti ini tanpa memberikan satu pun besar sudut. Kemudian pertanyaannya, berapakah besar sudut BDC? Apakah kalian tahu berapa besar sudut BDC? Dengan memanfaatkan pengetahuan kalian tentang sudut sebelumnya dan pengetahuan tentang sudut pusat dan sudut keliling, harusnya kalian bisa mengetahui besar sudut BDC. Petunjuk dari saya, ingatlah bahwa diameter lingkaran membentuk sudut lurus. Itu clue dari saya. Semoga kalian bisa menemukan jawabannya. Yang berhasil menemukan jawabannya silahkan tulis pada kolom komentar. Demikian materi tentang hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bermanfaat. Ayo yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like untuk mendukung channel ini. Terima kasih.